Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru. Kedua itu kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik. Keempat itu kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh posesif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima itu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, itu imam dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Yang kedua itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi ini menjadi beberapa bagian. Kompetensi ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. 2. Melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, dan menentukan strategi pembelajaran berdasarkan dari karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat itu merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi, dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Yang kelima itu mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial
dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu memiliki sifat inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaan. Yang keempat, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga itu melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. 4 kompetensi ini adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu.